teman-teman, selamat bergabung di ibadah online Fresh Generation dan Excel Grace Community Center Makassar. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Jika teman-teman merasa terberkati dari ibadah kami, teman-teman bisa like video ini dan subscribe channel Grace Community Center, dan jangan lupa loncengnya ya untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami. Jika teman-teman juga membutuhkan dukungan doa dan konseling, teman-teman bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar, atau kalian juga bisa DM di akun Instagram Fresh Gen GCC dan Excel GCC. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita bersama-sama dalam ibadah Fresh Generation dan Excel Online Service. Saya mengucap syukur sampai dengan saat ini kita masih bisa beribadah walaupun mungkin online ya. Kita juga sudah menjalankan ibadah secara onsite, tapi karena banyak yang harus dipertimbangkan jadi tidak bisa semuanya berjalan secara onsite dulu untuk semuanya. Jadi kita masih membagi, ada yang online, ada yang onsite, tapi saya percaya kuasa Tuhan bisa bekerja baik di onsite maupun di rumah kita masing-masing, di gereja, dimanapun kita melakukan ibadah kita. Saya percaya Tuhan bekerja, dan di saat-saat seperti ini, di saat-saat yang sulit, di saat-saat kita sedang beradaptasi dengan keadaan, saya percaya yang kita perlukan hanya Tuhan Yesus itu sendiri. Amin. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk saat ini kami mau memulai ibadah kami Tuhan. Kami memberkati setiap kami, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, melawat menjamah setiap kami Bapa. Biar kiranya kuasa-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam ibadah kami Tuhan Yesus. Kami mau mengejar hadirat-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan Yesus mendengar suara-Mu, kami rindu menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus, menerima jamahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita, sama-sama kita memuji Dia. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands, you're in control. Grace overflows in us, you're more than enough for me. Kau lebih dari cukup Tuhan Yesus buat kami. Sama-sama kita nyanyikan. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love. Powerful, knees shall bow. Your love is
you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your power, Lord. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Sekali lagi dengan senap hatimu, serukan power. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending. Great is our God. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You are more than enough. Kau lebih dari segalanya. Kau cukup buat kami, Yesus. Sebab Kau yang kami perlukan. Glory, glory. Kami agungkan namamu. Kami tinggikan Kau, Tuhan. Mari teman-teman dengan suaramu
dengan senap hatimu. Angkat pujian bagi Dia, Dia Raja di atas segala raja, yang layak terima segala pujian. Menyembahmu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu yang kudus. Mulia, mulia, mulialah nama-Mu Tuhan. Kami agungkan, kami muliakan nama-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari angkat suaramu dengan senang hatimu sembah Dia. Kami percaya Engkau lebih dari cukup untuk kami Tuhan. Kami percaya Yesus, hanya Kau yang berkuasa, hanya Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan. Nama-Mu Tuhan, mari angkat suaramu dan senap hatimu, sembah Dia Raja di atas segala raja, nama-Mu termulia. You're more than enough for me. Grace overflow. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Ya Tuhan, Kau lebih dari cukup buat kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan Yesus saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, pakai mulut lidahnya untuk memberkati setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Halo teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tertera di layar. Untuk itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan sepanjang hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan, Engkau yang memberkati persembahan kami, biar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi gereja kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, senang bisa ketemu lagi dalam ibadah Fresh Generation dan Excel pada hari ini. Saya harap semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Nah teman-teman, hari ini saya mau bawakan sebuah firman yang saya beri judul Adakah yang Mustahil. Nah cerita ini saya ambil dari kisah Abraham. Abraham waktu itu dia dapat visi dari Tuhan. Tuhan memberi janji kepada Abraham bahwa Tuhan akan membuat Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar. Janji itu
Tuhan pertama kali nyatakan kepada Abraham, waktu itu Abraham baru berumur 75 tahun. Dan Tuhan berkali-kali nyatakan janji itu kepada Abraham. Bahkan sampai 4 kali Tuhan mengulangi terus janji itu kepada Abraham. Tapi Abraham tidak juga mendapat penggenapan dari janji itu. Bahkan setelah janji itu baru digenapi setelah Abraham berumur hampir 100 tahun. Baru dia melihat janji itu. Itu ada satu waktu dan proses yang harus Abraham jalani. Nah, Abraham belajar untuk percaya bahwa Tuhan akan menggenapi janji itu. Tapi ada masa-masa di mana juga akhirnya Abraham mulai meragukan, mulai benar gak ya? Apalagi waktu dia mulai melihat keadaan fisiknya. Kayaknya katanya Tuhan mau jadikan saya bangsa yang besar. Tapi anak aja saya belum punya. Sekarang saya sudah tua begini. Istri saya juga sudah tua. Gak mungkin deh kayaknya Tuhan ini nyatakan janjinya. Kayaknya mungkin Tuhan kayaknya Tuhan benar gak sih? Saya gak tahu apa yang sudah Tuhan katakan kepada teman-teman. Saya gak tahu apa yang sedang teman-teman minta saat ini kepada Tuhan. Mungkin waktu Tuhan pertama kali nyatakan janji, Tuhan sudah nyatakan sesuatu buat teman-teman. Tapi Tuhan belum menggenapi dan teman-teman mulai merasa ada perasaan, benar gak sih? Atau mungkin janji itu teman-teman rasa terlalu besar dengan membandingkan kondisi fisik, dengan membandingkan keadaan keluarga. Masa sih Tuhan akan bawa saya jadi begitu? Masa sih Tuhan akan buat saya jadi berhasil? Firman Tuhan bilang katanya masa depan kita itu cerah, masa depan yang cerah. Tapi keluarga saya begini, gak mungkin lah ada masa depan cerah buat saya. Jadi ada mungkin keadaan fisik atau lingkungan atau mungkin keluarga ataupun keadaan sekarang ini yang membuat teman-teman pikir, mungkin gak ya? Mungkinkah? Waktu teman-teman berkata mungkinkah? Apa reaksi Tuhan? Kita coba baca sama-sama ya dari Kejadian pasal 18 ayat 12 sampai 14. Kejadian pasal 18 ayat 12 sampai 14. Saya akan bacakan dari Alkitab Firman Allah yang hidup. Karena itu Sarah tertawa dalam hatinya. Mana mungkin seorang perempuan seumurku melahirkan anak? Lagi pula suamiku sudah setua itu. Tuhan Allah berfirman kepada Abraham. Apa sebabnya Sarah tertawa? Mengapa ia berkata, mungkinkah seorang perempuan setua aku melahirkan anak? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Seperti yang sudah kukatakan, aku akan memungkinkan Sarah mempunyai seorang anak laki-laki tahun depan. Waktu Sarah dan Abraham sedang berpikir dan bertanya, mungkinkah? Apa respon Tuhan buat mereka? Respon Tuhan adalah, adakah? Teman mungkin sama-sama seperti teman-teman, mungkinkah? Tapi Tuhan tanya, adakah? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, coba bayangkan situasi teman-teman sekarang. Apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, atau apa yang sedang kamu mungkin pernah merasa bahwa Tuhan pernah janji, Tuhan pernah bilang bahwa saya akan seperti ini, Tuhan mau jadikan saya pemimpin, Tuhan akan memberikan saya ada Tuhan janji sesuatu buat teman-teman, tapi rasanya sudah lama kok nggak digenapi-genapi. Nah, coba bayangkan situasi atau mungkin teman-teman sedang minta sesuatu sama Tuhan. Coba bayangkan situasimu itu. Bayangkan semua ketidakmungkinannya, bayangkan semua kemustahilannya, dan taruh Tuhan di situ. Dan bayangkan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Is anything too hard for the Lord? Dalam bahasa Inggrisnya itu katakan, is anything too hard for the Lord? Buat masalah menggenapi janji itu, masalahnya bukan ada pada Tuhan. Tuhan gak kekurangan kuasa, Tuhan gak kekurangan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan dalam hidup kita. Untuk menggenapi janji Tuhan dalam hidup kita, panggilan Tuhan dalam hidup kita. Masalahnya
penundaannya, masalahnya bukan di Tuhan. Masalahnya adalah Tuhan sedang memproses kita. Kalau janji itu belum digenapi, bukan berarti Tuhan sudah melupakan janjinya. Tapi butuh waktu dan proses. Nah, ada satu pohon yang besar, namanya pohon ek. Pohon ek itu berasal dari satu biji yang kecil. Dikatakan a tiny acorn can produce an oak tree over 20 meter tall. Jadi biji pohon ek bisa tumbuh jadi pohon ek yang tingginya mencapai 20 meter. Tapi apakah pohon itu tumbuh dalam waktu sehari? Saya kira satu-satunya pohon yang bisa tumbuh dalam waktu sehari itu cuman pohonnya Jack and the Beans. Ada satu dongeng ceritanya judulnya Jack and the Beans. Ceritanya Jack tanam dia ketemu biji pohon kacang, dia tanam dalam waktu sehari semalam, pohon itu tumbuh besar jadi pohon raksasa. Saya kira hanya pohon itu yang bisa jadi pohon raksasa dalam satu hari. Tapi pohon yang lain butuh waktu lama untuk tumbuh, butuh proses bahkan bertahun-tahun. Nah, semua tokoh di Alkitab mengalami proses seperti itu. Contoh Daud harus jadi gembala di padang, baru kemudian jadi raja. Yusuf dari budak baru sampai ke istana raja. Petrus seorang nelayan, dari seorang nelayan jadi pengkhotbah yang sekali khotbah ribuan orang bertobat. Dan dia punya bahkan bayangannya pun bisa menyembuhkan orang. Luar biasa. Nah, kita tuh nggak tahu karakter seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan yang tahu. Dan Tuhan tahu persis proses seperti apa yang kita butuhkan. Jadi kalau Tuhan masih menunda menggenapi apa yang Tuhan janjikan, ingat aja, is anything too hard for the Lord? Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Nah, terus untuk apa semua proses itu? Oke, katanya prosesnya untuk karakter kita. Tapi ada satu hal lagi yang Tuhan mau. Semua proses itu supaya kita belajar mengenal Tuhan. Jadi istilahnya bukan cuma head knowledge, tapi heart knowledge. Head knowledge itu seperti kita belajar, kita tahu Tuhan. Oh ya, Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh kasih, Tuhan itu Dia sanggup melakukan apapun. Itu head knowledge. Tapi kalau kita sudah punya heart knowledge, itu kita sudah mengalami, oh kasihnya Tuhan itu pengasih. Kenapa? Karena kita sudah merasakan kasihnya. Tuhan itu berkuasa. Karena apa? Kita sudah merasakan bagaimana kasihnya kepada kita. Nah, butuh pengalaman, butuh butuh waktu bersama Tuhan untuk semakin kenal dengan Tuhan. Tuhan gak mau kita cuma head knowledge, Tuhan mau heart knowledge. Waktu kita kenal Tuhan sebagai pribadi yang dekat dengan kita. Saya tahu bahwa Tuhan itu penyedia, He is my provider. Kadang ngalami bagaimana Tuhan melihat sendiri, bagaimana Tuhan mencukupkan semua kebutuhan saya. Itu makanya itu juga membuat iman kita semakin bertumbuh. Nah, kita baca satu ayat dari kisah Abraham itu, dikatakan Abraham melewati begitu banyak proses untuk dapatkan Ishak anaknya. Dia butuh waktu 25 tahun menunggu Tuhan menggenapi janjinya. Dan waktu Tuhan menggenapi janjinya, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan menguji Abraham. Dan Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 saya akan bacakan. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Kenapa waktu diuji dengan Tuhan bilang persembahkan Ishak, Abraham tanpa bertanya, tanpa ragu, dia langsung jalankan, dia langsung laksanakan. Karena dia sudah mengalami bagaimana Tuhan itu berkuasa. Tuhan sudah nyatakan, Tuhan janji kasih Ishak. Waktu Tuhan minta, dia bahkan beriman Tuhan pasti bisa
bangkitkan ini. Karena dari pengalamannya dengan Tuhan, pengalamannya mengalami, menunggu, menantikan janji Tuhan, itu membuat Abraham semakin kenal dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Imannya diteguhkan, imannya dikuatkan. Dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, bahwa kita itu mengalami Tuhan. Kita itu mengalami sendiri kuasa Tuhan. Makanya ada waktu untuk menunda, ada proses yang harus kita lalui. Itu semua untuk kepentingan kita sendiri. Apapun kondisi teman-teman saat ini, ingat satu hal. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Mari sama-sama kita berdoa. Roh Kudus, saat ini kami minta Engkau hadir bagi setiap kami. Kami tahu bahwa tidak ada satupun digital platform yang membuat Engkau bingung, yang membuat Engkau tidak bisa bekerja. Saat ini Roh Kudus, kami minta dimanapun teman-teman yang saat ini sedang menonton ibadah ini, yang sedang mengikuti ibadah ini, mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah mereka, Engkau berbicara kepada mereka, ingatkan apa janji-Mu kepada mereka. Kalaupun mereka belum pernah minta sesuatu, Engkau belum pernah menyatakan sesuatu kepada mereka, biar sore hari ini, biar saat ini Tuhan, Kau nyatakan Tuhan, apa yang jadi keinginan-Mu Tuhan bagi kehidupan mereka. Biar mereka belajar untuk minta kepada-Mu dan mempercayai Engkau dengan sepenuh hati. Bekerja saat ini Roh Kudus untuk setiap teman-teman kami yang sedang mendengarkan. Biar Engkau yang menjamah dan melawat mereka, kuatkan, teguhkan iman percaya mereka. Agar mereka sungguh-sungguh mengenal Engkau lebih dalam lagi dan menaruh iman mereka kepada-Mu. Apapun pergumulan yang saat ini sedang mereka hadapi, kalau ada kesulitan, ada masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan mereka hikmat, memberikan mereka kekuatan untuk menanggung segala sesuatu yang harus mereka hadapi Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah beribadah pada hari ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati studi mereka, berkati keluarga mereka, berkati orang tua mereka. Biar Engkau yang membuat berhasil semua yang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.